Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Evanada. Saya akan membacakan buku Sherlock Holmes, The Sign of Four, Misteri Tanda Empat karya Sir Arthur Conan Doyle. Buku ini adalah novel kedua dari serial Sherlock Holmes. Buku ini belum pernah saya baca, jadi saya ingin mengetahui bagaimana impresi saya terhadap buku ini. Baiklah, kita akan mulai. Sherlock Holmes, The Sign of Four, Misteri Tanda Empat karya Sir Arthur Conan Doyle. Bab 1. Kemampuan mendeduksi. Holmes mengambil suntikan dari kotak marukunya. Dengan jari-jarinya yang panjang dan putih, ia menggulung lengan kiri bajunya. Sesaat matanya terpaku, menatap lengan dan pergelangan tangannya yang semuanya berburik bekas jarum suntik yang tak terhitung banyaknya. Kemudian ia menusukkan jarum suntik dan menekan piston kecilnya. Ketika selesai, ia kembali duduk di kursi berlapis bludru dengan lenguhan puas. 3 kali sehari selama berbulan-bulan, aku menyaksikan pemandangan itu. Tapi kebiasaan itu belum bisa kuterima. Malah sebaliknya, dari hari ke hari, aku lebih mudah marah dengan kebiasaannya tersebut. Nuraniku bergelora tiap malam saat mengetahui aku tak memiliki keberanian untuk memprotesnya. Berkali-kali aku berjanji untuk mengutarakan maksudku, tapi sikap yang tenang dan tidak kepedulian Holmes membuatku urung mempermasalahkannya. Aku merasa minder untuk memprotesnya, kala teringat kekuatannya yang besar, sikapnya yang tegas, dan sifat-sifatnya yang luar biasa. Namun hari ini, entah lantaran bioni yang kuminum saat makan siang atau kemuakanku, tiba-tiba aku merasa tak bisa bertahan lebih lama lagi. Morfin atau kokain? Tanyaku. Holmes membuka matanya dengan lesu. Kokain, jawabnya. Dicampur 7% larutan. Apa kau ingin mencobanya? Tentu saja tidak, kataku kasar. Saraf-sarafku belum pulih benar. Aku tak ingin terbebani lagi. Dia tersenyum pada kekasaranku. Mungkin kau benar, Watson, tukasnya. Kupikir pengaruhnya memang tak baik buat tubuh. Namun kau tahu, bagiku ini sangat merangsang untuk menjernihkan pikiranku, sehingga tak masalah untukku. Tapi pertimbangkanlah, kataku tegas. Lihat akibatnya. Otakmu barangkali seperti katamu memang terangsang dan bergairah. Tapi hal tersebut merupakan proses perusakan yang akan kau tuai di masa depan. Lihat betapa buruknya reaksi yang terjadi padamu. Kenapa kau lakukan itu? Padahal itu hanyalah kesenangan belaka dan beresiko menghilangkan seluruh kemampuan yang kau miliki. Aku tak bicara sebagai teman, namun sebagai dokter. Dia tak melawan. Sebaliknya, dia malah menyatukan jari-jarinya dan menyandarkan sikunya pada lengan kursi, seolah-olah sedang menikmati percakapan ini. Pikiranku stagnan, teman, katanya. Beri aku masalah yang paling pelik atau analisis yang rumit, dan aku akan kembali pada diriku seperti biasanya. Kondisi sekarang membosankan untukku. Aku menginginkan kebesaran mental. Itu sebabnya aku pilih profesi ini. Atau cukup menciptakannya karena akulah satu-satunya di dunia ini. Satu-satunya detektif tak resmi, tanyaku seraya mengangkat alis. Ya, satu-satunya konsultan detektif tak resmi, jawabnya. Akulah yang terakhir dalam mendeteksi, ketika Gregson, Lestrade, atau Athelney Jones tak sanggup memecahkannya. Aku memeriksa data layaknya seorang ahli dan berpendapat bagai seorang pakar. Aku tak menuntut penghargaan dalam menanganinya. Namaku saja tak tercantum dalam surat kabar manapun. Kasus adalah penghargaan tertinggiku. Kau lihat kan, Watson, cara kerjaku menangani kasus Jefferson Hope? Ya, kataku ramah. Belum pernah sebelumnya aku terpukau dalam hidupku. Karena itu kutulis kasus itu dengan judul yang sedikit fantastis. Study in Scarlet. Holmes menggeleng. Wajahnya tampak muram.
Terus terang, aku tak bisa memberimu pujian untuk tulisanmu. Deteksi adalah ilmu eksakta, karena itu harus diperlakukan dingin dan tidak emosional. Namun kau telah membubuhinya dengan keromantisan, yang efeknya sama seperti ketika kau menulis tentang cerita cinta picisan atau kawin lari. Tapi kisah cintanya sendiri memang ada, aku tak bisa mengubah-ubah faktanya. Beberapa fakta harus ditekan, paling tidak diuraikan dengan proporsional. Bagian terpenting yang harus disinggung dalam kasus ini adalah analisis sebab akibat. Dalam hal ini, akulah yang berhasil mengungkapkannya. Kuakui aku jengkel dengan keangkuhannya. Kesannya menuntut kalau tulisanku harus ditujukan pada tindakannya semata. Setahun lebih aku tinggal dengannya di Baker Street. Dan kuamat-amati kalau ada kesombongan kecil dari sikap tenang dan didaktisnya. Aku tak berkata apa-apa lagi, selain merawat kakiku yang terluka tertembus peluru Jezail beberapa waktu lalu. Memang tak menggangguku berjalan, hanya terasa sakit tiap cuaca berganti. Baru-baru ini praktikku meluas ke Perancis ini, tukas Holmes beberapa saat kemudian sambil mengisi pipa tembakau tuanya. Franco Le Villard minggu lalu berkonsultasi padaku. Seperti kau tahu, akhir-akhir ini ia menonjol di kalangan detektif Prancis. Memang ia punya semua kelebihan Celtic, tapi ia tak mahir pengetahuan eksakta yang berguna bagi pekerjaannya. Kasus ini terkait dengan wasiat dan proses dari ketertarikan. Aku bisa menyerahkan padanya dua kasus paralel. Satu di Riga tahun 1857 dan satu di St. Louis tahun 1871 yang mengusulkan padanya solusi yang betul. Surat yang kuterima hari ini mengakui bantuanku. Holmes melemparkan kertas-kertasnya. Ketika terserak di meja, aku melihat begitu banyak pujian di kertas itu. Ini membuktikan ketakjuban orang Prancis tersebut. Dia bicara macam anak buah bicara pada majikannya, tukasku. Itu suatu penghargaan atas bantuanku. Holmes menjawab enteng. Dia amat menghargai dirinya dan ia memiliki 2 dari 3 kualitas yang dibutuhkan seorang detektif ideal, yaitu kemampuan mengamati dan deduksi. Kekurangannya hanya pada pengetahuan. Makin seiring waktu berjalan, pengetahuannya akan bertambah. Oh iya, dia menerjemahkan karya-karya kecilku ke dalam bahasa Prancis. Karya? Apa kau tak tahu? Seru Holmes sambil terkekeh. Ya, aku pernah menghasilkan beberapa tulisan. Masalah teknis, contohnya perbedaan antara abu rokok dari macam-macam tembakau. Di dalam tulisan itu aku menjelaskan satu persatu dari 140 bentuk cerutu, rokok dan bentuk pipa, yang disertai gambar berwarna untuk ilustrasi abu rokok. Kau tahu, semua itu masalah yang acap muncul di dalam perkara pidana. Dan yang patut digarisbawahi, kadang-kadang hal itu penting sebagai petunjuk. Misal, kau yakin bahwa seorang pembunuh merokok lunkah India. Tulisan itu dapat mengerucutkan bidang yang kau cari. Bagi mata yang terlatih, ada banyak perbedaan antara abu hitam dari Trichinopoly dan abu putih dari Bird Eye. Perbedaannya macam kubis dengan kentang lah. Sungguh menakjubkan kecerdasan luar biasamu, kataku memuji. Coba kau lihat tulisan yang satu ini, tentang melacak jejak, yang ada beberapa komentar atas penggunaan semen Paris untuk mempertahankan cetakan. Tulisan ini juga menjelaskan mengenai pengaruh pekerjaan pada bentuk tangan seseorang. Misalnya, tangan pemahat, pelaut, tukang potong gabus, kompositor, tukang tenun, atau tukang gosok intan. Hal ini merupakan hal besar yang dalam ilmu detektif ilmiah digunakan, khususnya dalam kasus-kasus yang tidak diklaim lembaga atau dalam menemukan penjahat sebelumnya. Maaf, aku membuatmu lelah dengan semua ini. Tidak juga, jawabku. Ini keinginan terbesarku, terutama sejak aku memiliki kesempatan mengamati kepandaianmu. Dan sekarang kau bicara soal pengamatan dan deduksi. Aku yakin semuanya saling berkait. Tidak, justru sebaliknya, jawabnya.
sambil bersandar pada kursinya dan mengepulkan asap tebal kebiruan dari pipanya. Contohnya begini, aku mengamati bahwa kau pergi ke kantor pos di Jalan Wigmore tadi pagi. Tapi deduksiku mengatakan bahwa kau pergi ke kantor pos untuk mengirim telegram. Benar, kataku, semuanya benar. Tapi aku bingung bagaimana kau bisa mengetahuinya. Aku tak memberitahukannya pada siapapun. Sederhana, jawab Holmes tertawa kecil melihat reaksiku. Hal ini sangat sederhana, sehingga berlebihan rasanya jika dijelaskan. Menurut pengamatanku, sepatumu membawa tanah yang sedikit kemerah-merahan. Itu kulihat dari jejak kakimu. Tepat di kantor pos Jalan Wigmore ada penggalian sehingga sulit untuk masuk ke kantor pos tanpa menginjaknya. Tanah itu punya warna merah yang khas, sejauh yang ku tahu, tapi tak ada dimanapun. Begitu banyak yang dapat kuamati, sisanya adalah deduksi. Lalu bagaimana kau mendeduksi kalau aku mengirim telegram? Tentu aku tahu kalau kau belum menulis surat, karena aku duduk berhadapan denganmu setiap pagi. Terus aku juga melihat mejamu yang terbuka di sana. Kau kan punya persediaan perangko dan sebendel tebal kartu pos. Lalu kusimpulkan bahwa untuk apa lagi kau ke kantor pos jika bukan untuk mengirim telegram. Aku menyingkirkan semua faktornya dan cuma satu yang menjadi kebenarannya. Penjelasanmu sungguh jelas, kataku mengamini ucapannya. Semuanya jadi terlihat sederhana. Akankah kau menganggapku berlebihan jika aku menguji teorimu untuk tes yang lebih berat? Sungguh, hal itu akan mencegahku menyuntikkan kokain ke tubuhku untuk kedua kalinya. Aku sangat senang mempelajari masalah apapun yang kau berikan padaku. Holmes menjawab, matanya berbinar-binar. Kau pernah bilang kalau seorang sulit meninggalkan kesan pribadinya pada barang apapun miliknya, sehingga pendapat yang terlatih bisa membacanya. Sekarang, aku mempunyai arloji yang belum lama ini jadi milikku. Apa kau bisa memberitahuku karakter atau kebiasaan pemiliknya sebelumku? Aku menyerahkan arlojiku dengan sedikit rasa geli. Kupikir sungguh mustahil tes ini dan aku berharap ini sebagai pelajaran yang agak menggurui tentang apa yang diasumsikannya. Holmes menimbang-nimbang arloji tersebut dengan tangannya, menatap lekat-lekat tombolnya, kemudian membuka bagian belakangnya, memeriksanya, pertama dengan mata telanjang, kemudian dengan lensa cembung yang besar. Aku nyaris tak dapat menahan untuk tersenyum ketika ia mengembalikan lagi arloji milikku. Hampir tak tersisa data apapun, katanya. Arloji ini telah dibersihkan dan menghilangkan fakta-faktanya. Kau betul, teman, arloji ini sudah dibersihkan sebelum dikirim padaku. Dalam hati aku menuduh kalau temanku ini menempatkan alasannya yang paling lemah untuk menutupi kegagalannya. Data apa yang ia harapkan dari arloji yang tidak dibersihkan? Walaupun tak memuaskan, pengamatanku tak sepenuhnya tak menghasilkan. Holmes menatap langit-langit. Matanya menerawang tak bersemangat. Berdasarkan apa yang kuamati, arloji ini milik kakakmu yang mewarisinya dari ayahmu. Pada belakangnya tertera H.W. Hal ini mengarahkan pada nama depanmu yang berawalan dari huruf W. Tanggal dari arlojinya mendekati 50 tahun yang lalu, dan inisialnya setua arlojinya. Jadi ini dibuat untuk generasi terakhir. Umumnya benda-benda berharga diturunkan ke putra pertama, sebab ia yang paling mungkin memiliki nama yang sama dengan ayahnya. Ayahmu, jika aku benar, telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Karena itu, arloji itu diberikan ke kakakmu. Ya, benar. Ada yang lainnya? Tanyaku. Kakakmu orang yang berantakan, sangat berantakan dan sembrono. Dia diwarisi dengan prospek yang bagus, tapi menyia-nyiakan kesempatannya. Kemudian tinggal dalam kemiskinan dengan kemakmuran yang pendek. Akhirnya dia meninggal akibat kebanyakan mabuk. Itu data yang dapat kukumpulkan. Aku beranjak dari kursiku dan berjalan tertatih-tatih. Ucapan Holmes membuatku getir. Kau tak pantas berkata seperti itu, Holmes, kataku. Aku belum bisa mempercayai kau tega berucap begitu. Kau bahkan telah menyelidiki sampai sejarah yang tidak bahagia dari kakakku.
Dan sekarang kau berpura-pura bahwa ini ilmu yang sangat fantastik. Kau tidak bisa berharap padaku untuk mempercayaimu bahwa kau telah membaca semua itu dari arlojiku selama beberapa waktu. Ini tak pantas, sangat menyakitkan. Oh, dokter yang terhormat, katanya ramah. Mohon terimalah permintaan maafku. Melihat persoalan sebagai masalah yang abstrak, aku lupa semua ini begitu pribadi dan menyakitkan bagimu. Tapi kuyakinkan padamu, bagaimanapun aku tidak pernah tahu sebelumnya kalau kau memiliki seorang kakak lelaki, sampai kau menyerahkan arloji ini padaku. Lalu bagaimana kau mendapatkan fakta-fakta itu? Semua yang kau katakan sangat detail dan benar di tiap bagiannya. Ah, itu hanya keberuntungan. Aku hanya mengatakan kemungkinannya. Aku tidak menduga semuanya akurat. Tapi itu bukan dugaan kan? Memang bukan. Dugaan adalah kebiasaan yang merusak kemampuan logis. Apa yang tampaknya aneh untukmu itu hanya karena tidak mengikuti alur pikiranku atau pengamatan fakta-fakta kecil tentang seberapa luas kesimpulan yang mungkin dapat dipercaya. Misalnya, aku mulai dengan mengatakan bahwa kakakmu seorang yang ceroboh. Coba amati bagian bawah arlojimu. Di sana tak hanya melesak di dua tempat, tapi ada goresan dan kebiasaan bersama benda-benda keras lainnya, seperti koin atau kunci di saku yang sama. Bukan suatu hal yang hebat dapat menyimpulkan orang yang merawat arloji senilai 50 guinea sesembarangan itu adalah orang yang ceroboh. Hal lainnya kusimpulkan tak begitu jauh dari situ. Aku mengangguk mendengar penjelasannya. Ada lagi, suatu kebiasaan para tukang gadai di Inggris. Jika mereka menerima arloji sebagai jaminan, maka arloji yang digadai akan digores. Dalam hal ini, di bagian dalam arloji tersebut, ini lantaran goresan di arloji lebih menjamin ketimbang label yang bisa dibuang atau dialihkan begitu saja. Aku mengamati ada setidaknya 4 goresan, sehingga kuambil kesimpulan bahwa kakakmu acap kesulitan masalah uang. Kesimpulanku kedua adalah kadang-kadang ia makmur, sebab jika tidak maka ia takkan dapat menebusnya. Dan akhirnya aku akan memintamu untuk melihat bagian dalamnya yang terdapat di lubang kunci. Lihat banyaknya goresan di seputaran lubang itu, tanda di mana kuncinya telah terselip. Apa tukang kunci bisa memasukkan angka pada lekukannya? Kupikir kau takkan pernah menemukan arloji seorang pemabuk tanpa ada goresan-goresan itu. Kakakmu menyetelnya di malam hari, lantas meninggalkan goresan-goresan dari tangannya yang gemetaran. Di mana letak misterinya? Penjelasanmu sungguh detail, jawabku. Aku menyesal telah berprasangka yang bukan-bukan kepadamu. Harus aku mempercayai kemampuanmu yang mengagumkan ini. Oh iya, apakah kau sedang ada penyelidikan saat ini? Tidak ada satupun. Itu alasan yang cukup kuat buat aku mengonsumsi kokain ini. Aku tak dapat hidup tanpa pekerjaan yang menggunakan otakku. Apa yang dapat tersisa untuk hidup selain itu? Coba kau berdiri di jendela ini. Rasakanlah dunia demikian suram, muram, dan tidak menguntungkan. Kabut kuning berputar-putar di jalan dan melintasi rumah-rumah berwarna keabu-abuan. Ada yang lebih menyedihkan daripada mempunyai otak yang hebat, dokter. Tapi tak ada yang bisa kau lakukan untuk menjajal kemampuan untuk itu. Kejahatan merupakan hal lumrah, begitu pula keberadaannya. Tak ada kualitas yang dapat berguna untuk menyelamatkan orang lain di atas bumi ini. Aku ingin menjawabnya, tapi terdengar ketukan keras yang terburu. Ketika pintu terbuka, wanita pemilik penginapan kami masuk. Dia membawa kartu nama di atas baki kekuningan. Seorang wanita muda hendak menemui Anda, Tuan Sherlock Holmes, katanya. Holmes mengambil kartu nama tersebut dan bergumam, Nona Mary Morstan. Kemudian dahinya berkernyit. Aku tak mengenalnya. Katakan pada wanita muda ini untuk naik. Nyonya Hudson, kau Watson jangan pergi dulu. Aku lebih suka kau tetap berada di sini. Akhir bab 1. Akhir bab 1 ini menunjukkan kita kebiasaan Holmes untuk menggunakan narkoba. Dan juga sama kecanduannya
pada kasus-kasus pelik ataupun rumit yang membutuhkan otaknya. Bagaimana menurut kalian? Jadi, untuk teman-teman, jangan menggunakan narkoba karena narkoba itu berbahaya bagi tubuh kita dan juga berefek untuk lingkungan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kalian suka. Kalau ada kritik atau saran, silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum.